Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu hadir dalam kondisi sehat, semangat dan siap mengikuti diskusi sore hari ini dengan penuh antusias. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku Direktur CP Muji Santosa Training and Consulting atau familiar dengan sebutan MSTC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi moderator. Yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta kelas khusus MSTC yang berkesempatan hadir. Selamat datang di diskusi Zoom Meeting MSTC, sebuah ruang dialog terbuka yang diselenggarakan untuk bersama-sama membahas isu penting dalam dunia pengadaan. Kali ini dengan tema pengelola pengadaan berdasar Perpres 46 tahun 2025. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Rahmat Dirham, bisa menjadi moderator dalam forum inspiratif dan luar biasa ini. Saya sehari-hari dipanggil Dirham, bekerja sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa, jenjang muda di bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Puji dan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua sehingga memungkinkan kita berkumpul di ruang ini, meskipun dalam format daring atau online, untuk kita terus belajar, berbagi, dan bertumbuh sebagai insan pengadaan yang profesional dan berintegritas. Diskusi pada hari ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen MSTC dalam peningkatan kualitas SDM pengadaan di seluruh Indonesia. Melalui forum ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana pengelola pengadaan dapat berkontribusi dalam peningkatan profesionalisme pengadaan, penguatan kompetisi pengelola pengadaan, dan penciptaan ekosistem pengadaan yang semakin akuntabel dan adaptif terhadap tantangan zaman. Diharapkan sesi ini tidak hanya memberi wawasan baru, tetapi juga menjadi penguat kolaborasi antar insan pengadaan dalam satu semangat profesionalisme pengelola pengadaan untuk pengadaan yang lebih baik. Izinkan saya membacakan tata tertib Zoom meeting MSTC. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan boleh mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Peserta dapat juga menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom pada aplikasi Zoom Meeting jika tidak mau bertanya secara langsung kepada narasumber. Yang keempat, daftar hadir berupa post-test, berupa link disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Untuk pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Yang terakhir, sertifikat paling cepat diterbitkan 2 kali 24 jam setelah kegiatan. Baik, untuk membuka sesi diskusi kita sore ini, izinkan saya memperkenalkan dan mengundang narasumber yang akan memantik wawasan dan perspektif kita. Beliau ini tetap menjadi yang utama, kapanpun dan dimanapun berada. Beliau adalah Hernaning Rangga Dita Utama, yang lebih dikenal dengan panggilan Mas Rangga. Saat ini beliau menjabat sebagai Jafung Pengelola Pengadaan Barang Jasa di UKPBJ Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan dikenal luas atas kontribusinya dalam pengembangan pengadaan di Indonesia. Kepada Bapak Hernaning Rangga Dita Utama, kami persilakan dengan hormat untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dirham. Beda ya kalau alumni kelas public speaking ya. Sudah lebih tertata Ya, bahasanya nih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam pengadaan. Yang saya hormati Pak Muji, Mas Muklis, dan rekan-rekan lain dari MSTC. Dan juga Mas Dirham. Jauh ini Bapak Ibu ya, moderatornya ya. Dari Indonesia Timur ya, dari Mimika, tapi dengan Zoom segalanya menjadi dekat gitu ya.
Siang hari ini saya diperintahkan oleh Pak Muji ya untuk mengisi kelas webinarnya terkait dengan materi masih dalam rangkaian materi perubahan Perpres kedua dari Perpres 16 2018 yaitu Perpres 46 2025, tapi kali ini dari sisi sumber daya manusia pengadaannya, khususnya pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi Mas Dirham sudah memperkenalkan diri, beliau adalah pengelola pengadaan barang jasa, sama seperti saya, dan mungkin banyak rekan-rekan di sini juga yang pengelola pengadaan barang dan jasa gitu ya, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, apakah ada perubahan ketentuan dalam Perpres 46 tahun 2025 ini? Nanti kita sama-sama diskusikan gitu ya. Karena Perpres 46 2025 sendiri ini kan terbitnya sudah hampir 1 bulan ya, Mas Dirham ya, dari 31 Mei ya. Dari Ya, tiga Mas. puluh satu Mei sedang disiapkan peraturan turunannya. Khusus SDM ini bahkan sudah serap aspirasi ya. Deputi PPSDM itu sampai 5 kali serap aspirasi Bapak Ibu. Eh, Nanti ada beberapa pasal-pasal yang menarik gitu ya, yang kita tunggu implementasinya dalam peraturan turunan gitu ya, dalam per LKPP turunannya. Terutama pasal mana yang paling menarik nih Mas Dirham? Diberikan pengakuan dan penghargaan gitu ya. Nah, itu ditunggu, Mas. Nah, itu ditunggu ya. Itu Nah, yang pasal semoga. paling ditunggu nih. Bentuknya Ya. apa gitu ya. Nah, hari ini tadi sudah di grup-grup banyak yang men-share Perpres 72 tahun 2025 tentang standar harga satuan regional. Saya belum baca detail Bapak Ibu, tapi infonya tidak boleh terima honorarium Pokja dan PP menjadi nggak ada lagi tuh Mas Dirham. Nah, Hmm, walaupun sudah dapat tunjangan kinerja ya, tunjangan ya. jabatan, sorry. Tapi PP kalau sudah dapat honor Pokja hanya 40%. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan menjadi harapan baik buat Bapak Ibu para fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya, seiring terbitnya beberapa regulasi terkait dengan pengadaan langsung maupun yang tidak langsung. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Rahmat. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu ya. Saya next saja. Oke, eh, kita tetap mengacu ke Perpres 46 2025 ya, tentang perubahan kedua atas Perpres 16 2018. Kemudian Permen Pan 29 itu kan statusnya dicabut sebagian Bapak Ibu ya. Harus disesuaikan dalam jangka waktu 5 tahun perintah dari Permen Pan satunya. Kemudian ada Permen Pan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, ini yang sudah kita hafal lah ya karena menghilangkan butir kegiatan dan lain sebagainya. Lalu Perka ini dalam proses revisi, Perka 7. Kemudian Kepdep 28 kalau mau memenuhi keterisian pengelola pengadaan, karena perintah itu masih ada di Perpres, maka acuannya kepada Kepdep 28 2024 plus juklak pelaksanaannya. Juklak pelaksanaannya. Bagaimana uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ya, yang setiap bulan ada jadwalnya Bapak Ibu ya, melalui sistem informasi perpindahan. Oke, apa saja sih perubahan signifikan di dalam Perpres 46 ini? Yang pertama mengenai klasifikasi sumber daya pengolah fungsi ya. Jadi SDM-PBJ itu kan nanti ada tiga Bapak Ibu ya. Ada sumber daya pengolah fungsi, pendukung ekosistem, sama perancang kebijakan. Nah, ada perubahan klasifikasi sumber daya pengelola fungsi. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Kemudian yang kedua, mengenai ketentuan jabatan fungsional pengelola pengadaan itu sendiri. Detailnya seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama terkait SDM-PBJ di Perpres 46 2025. Yang tampil apa nih Mas Rahmat? Mas Dirham? Oh, udah, ini udah ya. Udah kelihatan. Nah, oke. Nah, jadi pengertian pejabat fungsional pengelola barang jasa di dalam Perpres 46 itu tidak mengalami banyak perubahan Bapak Ibu ya. Di pasal 1 angka 18A langsung disebut pengelola pengadaan Malaysia adalah aparatur sipil negara gitu ya. Yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan kegiatan PBJ. Nah, kalau bicaranya diksinya adalah ASN, maka di dalamnya pasti ada PNS dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya.
Memang di pasal 38 Perpres salah satu jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, SDM PBJ lainnya adalah personil lainnya. Personil lainnya. Siapa ini personil lainnya? Masih ASN atau prajurit TNI atau anggota kepolisian yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. Jadi penjelasan tentang fungsional pengelola pengadaan tidak banyak berubah. Begitupun dengan personil lainnya. Oke, kemudian ini rinciannya Bapak Ibu ya. Kalau bicara sumber daya manusia pengadaan barang jasa, di Perpres 12 2021 dikelompokkan menjadi tiga ya. Ada sumber daya pengelola fungsi pengadaan, perancang kebijakan dan sistem, sama pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Dan ini tidak berubah di Perpres 46, tetap gitu ya. Tetap ada tiga kategori sumber daya manusia. Kemudian hanya ditambahkan ya di pasal 74 ayat 4A ya, bahwasanya sumber daya pengelola fungsi pengadaan, nanti siapa saja setelah ini pasalnya ya, dan sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan, jadi huruf A dan B ya, wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Di bidang pengadaan barang jasa. Jadi tidak terbatas hanya pada sertifikat level 1 atau dasar ya. Kalau sumber daya pengolah fungsi yang sudah bertugas sebagai pengolah PBJ sudah punya sertifikat kompetensi. Tapi nanti ASN yang menjabat sebagai personil lainnya, termasuk TNI Polri, itu kan bagian dari sumber daya pengolah fungsi ya, yang menjalankan fungsi pengadaan. Ini kan masih sejalan dengan Perpres 12 ya, ketika harus memiliki eh, kompetensi pengadaan sesuai bidang tugasnya. Oke, kemudian ini penjelasan lebih rinci. Sumber daya pengolah fungsi itu di Perpres 12 ada dua, pengelola pengadaan barang jasa itu sendiri, kemudian ada personil lainnya. Tapi di 46 2025 ditambahkan Bapak Ibu. Jadi selain pengelola pengadaan barang jasa, personil lainnya, sumber daya pengelola fungsi pengadaan ditambahkan aparatur sipil negara selain huruf A dan B. Nah, nanti aparatur yang bagaimana nih yang bisa ditugaskan sampai sumber daya sebagai sumber daya pengelola fungsi ya. Yang yang bagaimana dan pada kondisi apa yang bisa ditugaskan sebagai sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Berarti kalau mengacunya ke huruf A dan B, nah, maka hmm, pengelola pengadaan kan tugasnya wajib sebagai Pokja ya. Kemudian dapat ditugaskan sebagai PP, membantu PA-KPA dalam penayangan katalog dan lain sebagainya. Personil lainnya pun demikian. Nah, maka si sumber aparatur sipil negara pun ke arah sana, termasuk kompetensinya dan pada kondisi apa dia bisa ditugaskan. Kemudian, nah ini yang agak agak apa berubah Bapak Ibu ya. Di pasal 74A ayat 2 di ketentuan lama disebutkan KLPD wajib wajib nih. Pemerintah Kabupaten Timika wajib punya JF, maka Mas Dirham diangkat tuh. Nah, sebagai apa nanti si JF ini? Kalau di ketentuan lama sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Nah, ini yang berbeda ya. Di ketentuan terbaru hanya sebagai pokja pemilihan. Berarti sifatnya PP nggak wajib dong gitu ya, Mas Dirham ya. PP nggak wajib dong gitu. Nah, tapi nanti ada pasal yang memprioritaskan penugasan. Memprioritaskan penugasan kepada pengelola pengadaan barang jasa. Hanya berpindah, Bapak Ibu ya. Dapat ditugaskan sebagai pejabat pengadanya berpindah di pasal berikutnya nanti ya. Kemudian ini tadi sudah di depan ya, sudah dijelaskan. Tidak berubah. Nah, ini bedanya ya. Di 18B yang lama tidak ada aparatur sipil negara ya. Nah, tapi di yang baru yang dikecualikan dari kewajiban punya JFPPBJ, maka prajurit TNI atau kepolisian. Nah, itu harus yang disebut dengan personil lainnya.
Oke, kemudian ini penugasan setelah 74 ayat 2 ya. Tadi kan KLPD wajib memiliki JFPPBJ untuk ditugaskan sebagai pokja pemilihan. Nah, di ayat berikutnya, di 12-nya begini, kemudian di 14-nya ditambahkan ya, sebagai pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan. Jadi klausul PP-nya menjadi dapat, Bapak Ibu ya. Dapat. Tapi nanti ada prioritas. Jadi kalau di kabupatennya Mas Dirham nih, punya pengelola pengadaan, maka penugasan wajibnya sebagai pokja pemilihan. Oh, kalau gitu PP-nya bisa dong non JF. Nah, nanti kita ketemu pasal lain Bapak Ibu. Kalau JF-nya ada, prioritas dulu dia ditugaskan walaupun klausulnya dapat gitu ya. Pengklausulannya dapat. Jadi tata urutannya begitu kalau lihat Perpres 46 2025 ya. Saya punya JFPPBJ, Pokjanya wajib JF nih. Kalau jumlahnya sudah memenuhi ya sudah, 3 atau 5 orang itu semuanya JFPPBJ. Kemudian ada pengadaan-pengadaan langsung. Nah, ini kan opsinya dapat. Nah, tapi ketika opsinya hanya dapat, ditambahkan nanti di pasal berikutnya prioritas Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau si JF-nya dapat kan yang personil ASN-nya yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1 pun statusnya akan sama ya, dapat ditugaskan sebagai PP pada keadaan tertentu ya, pada keadaan keterisiannya belum memenuhi gitu. Nah, maka sama-sama dapat nih antara pengelola pengadaan dengan aparatur sipil negara tadi. Maka prioritasnya ada di pengelola pengadaan. Kemudian di 74 ayat 3A gitu ya. Ini yang tidak ada di Perpres 12. Persyaratan pengelola pengadaan barang jasa memiliki kompetensi PPK diatur oleh Perlem ya. Jadi jadi apa sementara ini diatur dalam Perka 7 yang fungsional pengelola pengadaan dapat ditugaskan sebagai PPK ya. Jadi kalau ahli pertama ke PPK tipe C, ahli muda PPK tipe B, ahli madya PPK tipe A. Tapi kalau tidak tersedia jenjang di atasnya, maka dia bisa naik 1 tingkat atau turun 2 tingkat nih, melaksanakan tugas ke PPPK-nya. Apakah nanti akan berubah? Harusnya tidak ya. Karena jenis kompetensi pengadaan barang jasa masih tetap 4 gitu ya. Masih tetap perencanaan, pemilihan, kontrak, kelola dan fungsional pengelola pengadaan memiliki itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat kemudian di Perpres 12 2021 lagi di 74 ayat 4. Nah, ada pengecualian kan? Tadi kan KLPD ya. KLPD Bapak Ibu wajib memiliki JF sebagai pokja pemilihan. Nah, kemudian dikecualikan. Tapi pengecualiannya ini baik di 12 ataupun di 46 kewajiban tadi memiliki pengelola pengadaan dikecualikan hanya untuk kementerian atau lembaga Bapak Ibu. Jadi buat yang di pemerintah daerah tidak ada pengecualian dari kewajiban memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Ini di Perpres 46 hanya memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Kalau kementerian lembaga yang dikecualikan dari kewajiban memiliki JF itu di mana saja sih? Pertama, sumber daya pengolah fungsi pengadaan yang dilaksanakan oleh TNI atau Polri. Kemudian, selain TNI Polri, maka boleh lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lembaga ini ya, pegawai lembaga lainnya. Padahal tadi pengecualiannya untuk kementerian atau lembaga. Jadi klausul di sebelah kiri yang 74 ayat 4 di Perpres 12 huruf A kan sudah tidak relevan. Karena sekarang penentuan angka kredit tidak lagi dari jumlah paket. Gitu ya. Tapi dari SKP kan dikonversi menjadi perolehan angka kredit. Maka pasal 74 ayat 4 ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kan nggak pengaruh ya. Mas Dirham mau paketnya 60, saya paketnya 5 gitu ya. Kalau sama-sama SKP-nya berkinerjanya baik, angka kreditnya sama kami Bapak Ibu. Sama-sama 25. Itu ya, 100%. Kemudian yang muncul lagi, nah ini di 74 ayat 5. Kalau di sebelumnya tadi, 74
ayat 3 Bapak Ibu ya, itu kan penugasan-penugasan si pengelola pengadaan ya, pengelola pengadaan. Nah, di ayat 5A ini terkait dengan personil lainnya. Sama loh, personil lainnya dengan pengelola pengadaan itu bisa ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan atau PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan dan lain sebagainya. Tadi siapa personil lainnya? Saya ulang sedikit Bapak Ibu ya. Sini ya, biar pemahamannya pas. Di depan tadi ya, di 18B. Nah ini ya, ini yang kanan ya, di Perpres 46. Jadi personil lainnya itu isinya cuma prajurit TNI atau anggota kepolisian negara atau ASN pada kementerian lembaga yang dikecualikan memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Itu ya pengertian dari personil lainnya. Kemudian kita lanjut, kita bedah pasal dulu ya. Di 74A ayat 8. Di Perpres 12 bunyinya adalah sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa berkedudukan di UKPBJ. Berarti siapa saja nih Bapak Ibu sumber daya pengelola fungsi? Pertama ada pengelola pengadaan barang jasa sama personil lainnya ya kalau di Perpres 12. Kalau di Perpres 46 pengelola pengadaan barang jasa, personil lainnya dan ASN selain huruf A dan B gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada perubahan di Perpres 46 2025 yang harus berkedudukan di UKPBJ itu cuman pengelola pengadaan barang jasa. Jadi tidak semua sumber daya pengelola fungsi berkedudukan di UKPBJ, hanya CJF PPBJ. Personil lainnya dan ASN selain PPBJ dan personil lainnya boleh berkedudukan di luar UKPBJ. Oke, lanjut. Kalau dulu kan begini ya, atas dasar pertimbangan kewenangan yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan. Nah, ini dihapus pasalnya ya. Tidak ada lagi 74 ayat 9. Yang tambahan baru di 74 ayat 10. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu ya. KLPD memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan pengelola pengadaan barang jasa sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ingat ada SE 1 2024 tentang urutan penugasan sebagai PPK ya. Itu kan ada urutannya tuh. Maka kalau ini kita buat urutan, siapa yang bisa ditugaskan sebagai pokja pemilihan di KLPD gitu ya. Maka sih pengelola pengadaan barang jasa. Baru personil lainnya atau ASN selain A dan B. Gitu ya. Nah, kemudian siapa yang bisa tugaskan sebagai pejabat pengadaan? Memang klausulnya tadi dapat ya, bukan wajib, tapi prioritasnya kepada si pengelola pengadaan barang jasa, si JF pengelola pengadaan barang jasa. Nah, ini yang tadi saya bahas dengan Mas Dirham ya, pasal yang paling menarik Bapak Ibu ya. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan diberikan penghargaan dan pengakuan. Jadi bukan hanya pengelola PBJ nih Mas Dirham ya, kalau lihat pasalnya ya, tapi sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Isinya bisa pengelola pengadaan barang jasa, personil lainnya tadi, TNI Polri atau ASN di KL yang dikecualikan, plus ASN selain huruf A dan B. Itu diberikan penghargaan dan pengakuan. Tapi mohon bersabar Bapak Ibu ya, bentuknya apa kita tunggu di Perlem. Kalau kemarin serap aspirasi sih muncul istilah TPP khusus tuh di kelembagaannya gitu ya. Tapi detailnya seperti apa nanti kita tunggu di Perlem. Kemudian di 74B ayat 2. Nah, ini yang perlu dicermati ya kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Perubahannya tidak signifikan tapi sangat pengaruh ya. Ini yang merah-merah yang berubah ya. Jadi kalau di Perpres 12 2021, ini kan masih kaitannya dengan pengelola pengadaan ya. Nah, ini pada kondisi apa dalam hal jumlah belum mencukupi. Belum mencukupi Bapak Ibu. Ini kan mau diubah ya. Perlek KPP tentang rencana aksi nomor 8 2022 akan diubah. Kalau masih mengacu ke Perlem 8 2022, maka keterisian sampai 2024 minimal kan 60% Bapak Ibu ya. Minimal 60%. Nah, berarti artinya kalau mengacu ke situ ya, belum mencukupi sesuai rencana aksi. Asumsinya katakanlah belum 60% gitu Bapak Ibu ya.
Maka di ketentuan terbaru Perpres 46 2025, pelaksanaan tugas pojak pemilihan bisa digabungkan nih. Jadi katakanlah, Mas Dirham ada berapa JF-nya di Timika? Banyak ya? Yang sekarang ada 4 Mas, tapi kita ada tambahan 3 Empat. lagi nih. Sudah Oh, keluar ada baru sertifikat 3 ya? kompetensi, hanya belum keluar SK ininya, SK pengangkatan Kepala PBJ daerahnya dari ya? ya kepala daerah. Kepala daerah. Oke, cukup itu Mas untuk menangani semua paket. 7 ya alhamdulillah lah, tapi masih ya setidaknya sudah agak berkurang daripada tahun lalu Mas. 4 orang, aduh Oke. luar biasa. Seandainya nih teman-teman ya, seandainya ternyata belum mencukupi si pengelola pengadaan barang jasa, maka Perpres 46 74 B ayat 2 memberikan solusi nih. Pada setiap paket pengadaan minimal satu CJF PPBJ-nya. Nah kan Pokja ini ada 3, 5 gitu Bapak Ibu ya. Tergantung kompleksitas pekerjaan. Makanya muncul nomenklaturnya ada Pokja khusus, Pokja umum. Kalau di Perka 7 gitu ya. Kayaknya tadi yang nanya di chat pekerjaan kompleks gitu. Maka bisa jadi masuk ke Pokja khusus. Levelingnya bisa harusnya leveling yang madya gitu ya. Kalau nggak ada ya yang muda. Tapi kebutuhannya ditetapkan saja. Syaratnya kan ganjil gitu ya. Nah, boleh di mix antara JFPPBJ kalau kurang ya, kalau kurang sesuai renaksi ya, dengan kalau dulu PNS sisi kiri ya, pegawai negeri sipil. Kalau sekarang ASN Bapak Ibu yang punya sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar level 1 di bidang PBJ. Begitupun pelaksanaan tugas pejabat pengadaan. Kalau tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa, dilakukan oleh ASN. Nah, ini kan menjawab runutan pasal ya. Kemarin kan banyak yang kok penugasan PP menjadi dapat, bukan wajib gitu ya. Ternyata kalau kita baca sampai tuntas, penugasan ASN menjadi PP atau Pokja ini ada kondisi tertentunya loh ketika belum mencukupi sesuai rencana aksi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian eh itu pun setelah diprioritaskan penugasannya kepada JF PPBJ gitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian lagi kita bedah pasal ya. Nah, kalau belum punya, ini belum punya nih. Kalau tadi belum memenuhi, kalau belum punya ya, sampai tersedianya pengelolaan berdasarkan rencana aksi, maka kan nggak ada sama sekali berarti ya pelaksanaan tugas pajak pemilihan. Kalau dulu di Perpres 12 oleh PNS yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Nah, maka sekarang di Perpres 46 berubah ya Bapak Ibu ya, menjadi ASN. Oke. Nah, ini kan kadang masih ada yang tanya nih Mas Dirham, gimana dengan CPNS? Boleh tidak ditugaskan sebagai PP atau Pokja Bapak Ibu? Ya sebenarnya pasalnya udah terang benderang gitu ya. Artinya ketika belum mencukupi, yang ditugaskan adalah ASN. Kita buka saja definisi ASN, ada di Undang-Undang 20 2023 ya. ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Oke, PNS sendiri apa? Dijelaskan lebih lanjut di ayat 3-nya. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, Bapak Ibu kalau bicara CPNS, boleh dibuka PP 11 2017 ya, tentang manajemen PNS. CPNS ini kan statusnya masih ada masa percobaan atau prajabatan. Dia belum memenuhi syarat tertentu gitu ya, untuk diangkat secara tetap gitu. Nah, ini korelasinya nanti dengan pasal 74 B ayat 2 tadi penugasannya. Di situ bunyinya ASN, maka isinya adalah PNS dan P3K. Kalau saya sih berpendapatnya demikian Bapak Ibu ya. Jadi belum dapat ditugaskan, ditunggu saja kan setahun lagi ya Mas Diram ya. Cepet kan sekarang Prajab ya. Nah, kemudian P3K apa? Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Gitu ya. Ini eh, mengklirkan aparatur sipil negara. Nah, kemudian yang baru di 74B ayat 3A, selain menyusun ren aksi pengelola pengadaan, maka
khusus KL yang pengelola pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh personil lainnya, tadi ya yang dikecualikan yang ditetapkan oleh Kepala LKPP, maka harus menyusun rencana aksi pemenuhan personil lainnya. Nah, kalau belum mencukupi, maka sama ya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya gini, kalau personil lainnya itu nanti sertifikat kompetensinya sesuai bidang tugas Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman-teman di TNI Polri itu kemarin ada yang ikut kelas kompetensi Pokja, kompetensi PP. PPK-nya sama tipe A, B, dan C. Pokjanya ada dua, ada Pokja khusus, ada Pokja umum. Nah, itu yang sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau kita yang JF kan begitu punya sertifikat kompetensi fungsional pengadaan bisa ditugaskan sebagai Pokja, PP atau PPK termasuk membantu PA, KPA. Gitu ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut nanti diatur di Peraturan Kepala Lembaga, maka per LKPP 8 2022 itu termasuk yang sedang dalam proses perubahan Bapak Ibu ya. Sedang dalam proses perubahan. Kemarin sudah serap aspirasi. Nah, lalu implikasinya apa nih terkait pengelola pengadaan barang jasa? Implikasi Perpres 46 2025-nya gitu ya. Pertama, harus menyusun rencana aksi pemenuhan gitu ya. Kemudian penempatan JFPBJ tadi tegas ya, sumber daya pengelola fungsi yang berkedudukan UKPBJ itu pengelola pengadaan. Biar pada pulang nih Mas Dirham ya, yang penempatannya di mana-mana gitu ya. Nah, penempatan JFPBJ di UKPBJ namanya saja identik kan Bapak Ibu ya. PPBJ, UKPBJ gitu ya. Kemudian penugasan JFPBJ nanti akan seperti ini ya. Wajib ditugaskan sebagai pokja pemilihan, kemudian dapat ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan atau PPK, lalu membantu tugas PAKPA dalam hal apa? Dalam hal perencanaan, pengelolaan kontrak, kemudian serah terima. Ini tahapan pengadaan berarti ya. Diperjelas perannya di tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pengelolaan kontrak, serah terima, persiapan penyantuman barang jasa dalam katalog elektronik, kemudian sebagai sumber daya pendukung ekosistem. Nah, bisa jadi advisor Bapak Ibu dan lain sebagainya. Kemudian ada optimalisasi dan prioritas utama penugasan sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Nah, ini kan urutannya Bapak Ibu ya. Urutannya ya si pengelola pengadaan ya. Ada nih orangnya wajib nih sebagai pokja. Nah, kalau PP klausulnya dapat, tapi huruf C-nya diprioritaskan dan dioptimalkan duluan gitu ya sebagai pokja atau PP. Kemudian terlibat dalam menyusun rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Terakhir, mendukung fungsi UKPBJ dari sisi pengelolaan pengadaan barang jasa, pengelolaan LPSE, Bapak Ibu ya, pembinaan SDM dan kelembagaan, pendampingan, konsultasi dan atau BIMTEK, dan pelaksanaan tugas lain. Jadi jangan terpaku hanya di pemilihan penyedia. Nanti imbasnya udah banyak ya Mas Ilham ya, beberapa daerah yang ada penyesuaian TPP-nya gitu ya. Nah, tempat Iya, Mas Dirham mah aman saja dia. Ada penyesuaian TPP-nya, apalagi klausul di indikator Karsubgah KPK udah sepemahaman saya tidak ada lagi ya indikator TPP khusus. Karena dianggapnya mungkin sudah jalan gitu ya, sudah beberapa tahun Bapak Ibu ya. Kemudian di Permendagri 15 2024 prioritas tunjangan juga bagi KPBJ nggak muncul lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi mari berinovasi gitu ya, tidak hanya sebatas pemilihan penyedia. Kemudian kewajiban memiliki kompetensi ya, dan sekarang alhamdulillah Bapak Ibu ya, yang sudah jadi yang akan mengisi JFPBJ ini uji kompetensinya pun menjadi jauh lebih mudah sekarang ya. Artinya eh, pengalaman atau portofolio mengikuti
MOOC PPK tipe C itu bisa dijadikan portofolio Bapak Ibu ya. Portofolio untuk menjadi JFPBJ ahli pertama. Jadi tinggal pilih saja nanti jenis kompetensinya mau yang mana, perencanaan, pemilihan kontrak, swakelola. Yang diupload apa? Di Kepdep 28 itu yang diupload ya sertifikat MOOC PPK tipe C-nya plus buku kerjanya. Nah, begitupun teman-teman yang sudah jadi fungsional nih kayak Mas Dirham mau ke Madya gitu ya. Maka ada ruang diklat terbatas bisa bisa menyusun kajian Bapak Ibu kalau tidak punya pengalaman sendiri, menyusun kajian paket dari pengalaman paket orang lain gitu ya. Kemudian model ujiannya ada tiga kan, ada portofolio, ada wawancara, ada tes tertulis. Bobotnya 40, 30, 30 gitu ya. Nah, ini memperbesar peluang rekan-rekan ya untuk memiliki kompetensi setingkat di atasnya. Oke. Nah, yang kelima yang kita tunggu ya, penghargaan dan pengakuan JFPBJ. Itu tadi implikasi terhadap SDM PBJ, termasuk pengelola pengadaan. Lalu bagaimana dengan kelembagaan? Saya ambil bahan paparan dari Pak Direktur ya. Yang pertama, penguatan peran UKPBJ dalam proses pengadaan termasuk eh, tim TAPD ya. Ini perencanaan pengadaan, pemilihan, pelaksanaan kontrak dan kelola termasuk menjadi tim TAPD. Lalu sebagai agen pengadaan, ada penyesuaian tata kerja UKPBJ seiring dengan terbitnya Perpres 46. Ada tadi penyesuaian klasifikasi SDM ya di UKPBJ. Nah, ini yang muncul nih di bahan paparan. Apakah ini ada kaitannya dengan penghargaan dan pengakuannya? Nanti kita tunggu bentuk jadinya ya Bapak Ibu ya. Pemberian TPP khusus. Kalau di Parlem 10 yang sekarang 2021 itu adanya bunyinya insentif ya. Insentif untuk yang sudah level kematangannya proaktif ya. Tapi detailnya belum belum dijelaskan juga. Penyusunan bukti dukung kematangan. Nah, itu yang implementasinya terhadap kelembagaan. Nah, apa yang sudah dilakukan LKPP Bapak Ibu? SE 1 2025 kemarin terbit ya. Transisi kebijakan jadi tidak perlu ada diskresi lagi gitu ya. Nah, pakai SE, ada banyak sosialisasi. Yang sedang dilaksanakan saat ini adalah serap aspirasi ya. Sudah SDM sudah, terkait pemilihan juga sudah. Ada peraturan turunan, baru satu yang terbit ya. Pada KPP 2 2025 tentang penunjukan langsung atas arahan Presiden. Sisanya kita tunggu Bapak Ibu. Kemudian ini yang akan diubah ya pada LKPP 19 tentang pelaku pengadaan. Ini pasti diubah Bapak Ibu ya. Karena KPA sekarang dalam Perpres wajib memiliki pengetahuan ya Mas Dirham ya. Ya, Kalau dulu betul di Mas. di 2019 ini PA-KPA yang melaksanakan tugas PPK dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat kompetensi. Nah, sekarang Perpresnya sudah memerintahkan PA tetap dikecualikan, KPA punya pengetahuan. Nah, maka Perel KPP 19 juga harus diubah termasuk persyaratan-persyaratan PPK lain yang akan disinkronkan dengan ini ya apa PNT ya Mas Diram ya, PPK negara tersertifikasi ya yang punya Kementerian Ya, Keuangan ya. keuangan. Ya. Kemudian Perel KPP 7 2021 tentang SDM PBJ ya ini juga harus disesuaikan Bapak Ibu ya terkait dengan klausul-klausul termasuk nanti mungkin di sini penghargaan dan pengakuan itu muncul ya. Kemudian ada Perka 10 tentang UKPBJ. Ini tadi perubahan SDM, nomenklatur dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perubahan Perka KPP nomor 8 tahun 2022 tentang rencana aksi. Karena sekarang rencana aksi tidak hanya rencana aksi pengelola pengadaan, tapi rencana aksi personil lainnya. Kemudian ada pelaksanaan konsultasi publik ya terkait kebijakan, diakhiri nanti dengan finalisasi penyusunan kebijakan dan sosialisasi. Secara pasal, itu tadi yang muncul di mana di dalam Perpres 46 2025, Bapak Ibu ya, tentang pengelolaan pengadaan barang jasa. Jadi eh, kewajiban memiliki sebagai Pokja ya berubah dari yang sebelumnya Pokja atau PP, tapi penugasan sebagai PP-nya sifatnya adalah prioritas.
dibanding ASN lainnya. Itu terkait pengelola pengadaan. Eh, Maka saya kaitkan di sini nanti dengan implementasinya, implikasinya kan kita harus menyusun rencana aksi pemenuhan. Ini tetap menunggu perubahan per LKPP 8 2022 Bapak Ibu ya. Tapi gambarannya mungkin tidak jauh berbeda. Silakan disusun rencana aksi. Kemudian kapan rencana waktu pemenuhannya ya. Nah, kemudian prosesnya gitu atau aksinya Bapak Ibu ya. Memenuhi JF pengelola sesuai rekomendasi. Seperti di tempat saya rekomendasinya 24 gitu ya. Saat ini keterisiannya baru 13 gitu. Nah, maka kita buat rencana aksi pemenuhan. Nanti dari sini kan bisa menjadi dasar ya. Kalau mengacunya ke 74 w 2 tadi, dalam hal belum mencukupi sesuai rencana aksi. Nah, maka rencana aksinya harus ada gitu kan. Baru dapat menugaskan eh, aparatur sipil negara yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Yang ada di Permen KPP 8, Bapak Ibu ya. Permen KPP 8 2022 nih yang akan diubah. Ini sedikit sekilas saja tentang rencana aksi. Ini langkah penyusunannya nanti. Jadi disusun kebutuhan. Kalau perlu diperbaharui rekomendasinya silakan. Itu ya. Silakan diulang nih. Menyusun kebutuhannya dengan model SKR mungkin sekarang ya. Kemudian disampaikan ke LKPP. Nanti ditetapkan ke Menpan RB. Kapan rencana pemenuhannya ya. Dilaksanakan pemenuhan seperti tempat Mas Dirham nih sudah proses melaksanakan pemenuhan. Berarti sudah lulus, sudah terbit SK, tinggal diangkat oleh SK Kepala Daerah. Ya, Nah, maka nanti setelah diangkat dilaporkan Mas Dirham agar keterisiannya di PPSDM bertambah. Karena kan oke. setiap Ya, setiap setiap 6 bulan kalau nggak salah ya kita kan disurati Mas Dirham ya terkait ITKP ya, hmm, iya, termasuk betul, Mas. keterisian JFPBJ. Oke, lalu eh, ini ukuran-ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak Ibu ya. Pertama penyusunan kebutuhan pengelola PBJ, ada dokumen perhitungan nanti. Ada dua ya, ada yang masih mengacu ke Perka 14 2013 yang belum diubah atau pakai model SKR ya. Terus disampaikan hasil penyusunannya, eh, terus diajukan permohonan penetapan kebutuhan, kemudian disusun rencana pemenuhannya, kemudian dipenuhi ya. Mekanismenya sekarang adalah perpindahan dari jabatan lain ya, yang lebih fleksibel. Nanti ada sedikit penjelasannya, kemudian dilaporkan. Nah, itu kurang lebih. Nanti bukti dukungnya bisa eh, ada di format dokumen rencana aksi. Ini tahapannya. Ini mungkin sebagian sudah ya. Ini bukti dukungnya nanti bisa Mas, dilihat di sini Bapak mungkin Ibu. Mas, Ya, mungkin waktu sisa 7 menit, Mas. oke siap. Oke, Ini aksinya. Ini linknya Bapak Ibu ya silakan kalau ingin membuat. Karena implementasi dari Perpres 46 tadi terkait pengelola pengadaan harus bikin renaksi nih. Yang belum, ini panduannya. Oke, kalau yang sudah mau diangkat, ini mekanismenya ya. Sesuai Kepdep 28 2024. Perpindahan dari jabatan lain. Ada dua mekanisme nanti antar kelompok jabatan fungsional. Berarti sebelumnya dia fungsional, Bapak Ibu, pindah ke fungsional pengelola pengadaan. Ini enak ya, angka kreditnya tetap dihitung ya. Ada dua kan di ayat 1 ini. Perpindahan antar kelompok JF. Yang kedua adalah perpindahan antar jabatan. Kalau antar jabatan itu dari pelaksana, pengawas, sama administrator. Tapi kalau antar kelompok JF, dulunya dia JF. Kalau dulu zaman in passing kan harus berhenti ya. Nah, kalau sekarang tidak, perpindahan antar kelompok JF, angka kreditnya dibawa. Angka kredit dibawa. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sini persyaratannya ya. Dalam rangka melaksanakan implementasi Perpres 46 tahun 2025 tentang pengelola pengadaan barang jasa. Satu adalah menyusun rencana aksi. Yang kedua adalah pemenuhan JFPBJ.
mumpung setiap bulan dibuka ya untuk uji kompetensi perpindahan dari jabatan lainnya. Oke. Itu Mas Dirham, nanti sisanya bisa dipelajari tentang perpindahan dari jabatan lain. Saya kembalikan ke Mas Dirham. Oke, baik. Terima kasih Mas Rangga atas pemaparannya. Kita langsung buka Ya, sesi tanya jawab ya, sesi diskusi. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada teman-teman, Bapak, Ibu semua yang mungkin masih ada yang kurang jelas. Tapi menurut saya sih sudah jelas kalau menurut saya yang dijelaskan oleh Mas Rangga atau mungkin ada yang pundak-pundak yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang perlu jangan untuk kalau unek-unek didiskusikan. mah. Kalau Maksudnya unek-unek Mas jangan ke yang saya. berhubungan dengan pengelola pengadaan. Oh iya, iya, iya. Saya pikir Nah, urusan pribadi. tidak, enggak lah. Oke, Oke, baik oke, saya oke. Bu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Ada yang semua. di chat juga tuh. Ya. Oh, kalau begitu sebelum ada yang raise hand, saya akan bacakan di kolom chat dulu ya, Mas. Yang Siap. pertama terkait yang Tadi ya, dari Pokja Pak Kompleks ya. Iki Adang nih. Ya, terkait pekerjaan kompleks, pemilihan pekerjaan kompleks, apakah ada syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh Pokjanya dan minimal jumlahnya berapa orang? Terima kasih. Nah, tapi tadi kan Pak Mas Rangga sudah menjelaskan, mungkin bisa diperjelas kembali, Mas. Iya. Mas Dirham pernah menangani paket kompleks nggak? Pernah, Mas? Hah? Satu kemarin, tahun Apa? lalu. Oh, tahun lalu. Paket apa, Mas? Itu RSUD, Mas. Oh, RSUD senilai. Dan nilai, saya lupa kemarin, Mas, tahun lalu. Sekitar seratusan berapa? 120-an ya. Oh, berapa orang Pokjanya? Oh, kami 5 orang. 5 orang ya. JF berarti ada Ya, non JF-nya ya. non JF 1 orang, Mas. Kan Oke, kemarin kami JF-nya hanya 4 orang saja. Jadi semua yang JF masuk ke situ, terus tambah satu teman yang non JF tapi sudah punya pengalaman. oke. Kan harus Muda semua berarti ya. ya Ahli muda mudah semua ya, Mas semua. ya. Terus JF saya satu, dari teman JF satu ada yang pertama, Mas, karena dia dari pelaksana waktu diangkat. Nah, kami Oh, 3 yang muda. Kira-kira oh, memenuhi nggak, Mas, itu? oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita bisa buka perka 7 ya, Mas Dirham ya. Di sana ada Ya, uraian penugasan JFPPBJ. Memang kriterianya nggak ada ya. Dapat ditugaskan sebagai pekerja pemilihan, dibentuk dengan memperhatikan tingkat kompleksitas. Mana ya? Saya share screen dulu. ya. Per ketujuh. Udah Mas Dirham ya? Kelihatan ya? Ini ya. Belum, Mas, sedikit lagi. Ya, oke. Kelihatan. Oke. Jadi pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai pekerja pemilihan dengan memperhatikan tingkat kompleksitas. Di sini hanya disebutkan berdasarkan kompleksitas ada dua. Ada pekerja pemilihan umum, ada pekerja pemilihan khusus. Nah, kalau umum dalam ruang lingkup kerja dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Pekerja pemilihan khusus yang melaksanakan tugas dalam lingkup pekerjaan yang proses persyaratan khusus dan atau spesifik. Spesifik. Ya, ini bisa jadi dasar juga nih Mas Dirham nanti kalau mau Ukomadia. Kenapa Mas Dirham Siap. menganggap dirinya adalah pokja pemilihan kompleks atau khusus? Karena itu persyaratan khusus atau spesifik dan pekerjaannya kompleks. Nah, kemudian ini di Perka 7 ini Bapak Ibu itu kita tarik nanti ke per LKWP 3 2024 kalau nggak salah Mas Dirham ya tentang indikator kompetensi. Jadi kalau bicara kompleksitas pekerjaan itu relate dengan JFPPBJ ahli madya gitu. Tapi ketika Hmm, kondisinya seperti di tempat Mas iya, Dirham yang tidak punya iya, ahli madya, kan ada klausul JFPBJ dapat mengerjakan satu jenjang di atasnya, ya kan Mas Dirham ya? siap. Satu jenjang di atasnya atau dua jenjang di bawahnya. Nah, jadi idealnya untuk pekerjaan kompleks, pekerja pemilihan sifatnya tadi khusus dikerjakan oleh jenjang ahli madya sesuai dengan indikator kompetensinya. Tapi ketika tidak memiliki, maka boleh yang ahli muda.
diprioritaskan nih naik sebagai naik sebagai pokja pemilihan untuk pekerjaan kompleks. Kalau kurang orangnya seperti Mas Dirham tadi, dia 5 pokjanya. Memang biasanya 5 atau hanya pada paket pekerjaan itu 5 Mas? Masih paket pekerjaan itu saja, Mas. Yang lain nggak, Terkait tiga pekerjaan aja. itu ya. Oke, Iya, artinya bicaranya sudah kompleksitas pekerjaan ya, jumlahnya ditambah iya, betul. sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, ketika pengelola pengadaan barang jasanya kurang seperti Mas Dirham itu hanya 4, maka beliau mengacunya ke 74 b ayat 2 ya Mas ya. Boleh ditugaskan Iya, si kalau dulu kan masih PNS bunyinya Mas Dirham ya. iya. PNS yang Sekarang memiliki ASN sertifikat tingkat dasar atau level level satu. Jadi 1. begitu penjelasannya, Pak. Siapa yang tadi nanya ya? Iki, Iki Abdang. Pak Iki. Iki Pak Iki. Abang, Pak Iki. Ya, begitu Pak Iki. Jadi Siap. idealnya Madia jumlahnya sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi ya minimal kalau rata-rata sih 5 ya Mas ya. Kalau untuk yang kompleks ya. Iya, betul, Mas. Oke, baik, Itu Mas. Rangga. Mas Dirham Ya, mudah-mudahan menjawab. siap. Terima kasih. Yang berikut, Mas, ini ada dari Pak Arifin. Dari kolom chat juga. Nah, ini Apakah P3K bisa ditugaskan sebagai pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat level 1? Silakan, Mas. bisa nggak Mas Dirham? Bisa. Katanya tadi udah jelas deh, Kan, Mas Dirham. Bisa ya, nggak? karena kan kan masuk kategori ASN, aparatur sipil negara. Iya, betul Bapak. Betul Mas Dirham ya. Jadi Pak Arifin gini, P3K ini kan nanti ada dua statusnya Mas Dirham ya. Ada yang mengisi formasi pengelola pengadaan barang jasa, ada yang bukan. Ya kan Mas Dirham ya? Ada yang bukan, Hmm. dia P3K murni Iya, nih, bukan menduduki jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Maka secara aturan tadi kan sudah diubah Bapak Ibu ya. Dari Perpres 12 ke Perpres 46. Kalau Perpres 12 itu kan pegawai negeri sipil. Kalau Perpres 46 kan aparatur sipil negara. Tadi udah saya jelaskan. Kalau ASN itu isinya ada PS dan P3K gitu ya Mas Diram ya. iya, betul, Mas. Nah, oke, maka dia dapat ditugaskan, tapi tentu saja penentuan prioritasnya tetap yang urut-urutannya tetap diikutin ya Mas Diram ya. Iya, Pak Arifin ya. siap, tetap. Jangan Hmm. kalau masih ada PNS. pengelola Iya, pengadaan barang jasa, maka prioritas dulu dioptimalkan. Nah, kalau masih kurang dirasa perlu, maka kan boleh ASN nih. Kalau tidak PNS, P3K dengan syarat punya sertifikat tingkat dasar atau level satu. Ntar saya mau tampilin lagi slide-nya, Mas. Mana ya? Makanya tadi saya masukkan pasal di Undang-Undang ASN, Mas Dirham ya. Biar clear. iya, betul, Mas. Supaya Sebentar. tidak ada pertanyaan lagi. Ah, ini Bapak Ibu ya. Mana ya? Belum kelihatan, Mas. Sebentar. Ah, ini Bapak Ibu ya. Oke, iya, udah. Sudah muncul. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ah, ada perubahan diksi di Perpres 46. Dalam hal belum memiliki, ini kalau belum memiliki ya, yang ayat sebelumnya, kalau kurang ya, ini yang ayat sebelumnya. Jadi kalau saya sih berpendapatnya seperti penunjukan langsung Mas Dirham. Ini karena keadaan Ya, tertentu kan, karena keadaan tertentu gitu benar-benar. kan. Keadaannya karena apa? Satu, belum Hmm, mencukupi sesuai rencana aksi, atau dua, belum sama sekali memiliki gitu kan. iya, Tapi kalau benar. klausul ininya tidak terpenuhi, berarti kan punya JF deh Mas. Iya, Punya JF, betul. optimalkan dulu kan sesuai ketentuan di pasal sebelumnya kan. Iya, Optimalkan benar, dulu Mas. penugasannya Bapak Ibu. Tapi kalau belum mencukupi sesuai rencana aksi, seperti case-nya tadi tempat Mas Dirham Bapak Ibu ya. Mas Dirham formasi keseluruhannya berapa? 50, Mas. Kami Bu, lima yang 50 dibutuhkan. tuh. Bu, baru keisi Iya, 4 ya. Ada yang baru kalau ada keisi yang minat 4 boleh terus nggak tambah pindah 3. ke Mimika tuh. Jadi Boleh. 4 Bapak Ibu ya. 4 dari 50 itu kan baru sekitar 2% ya Mas Dirham ya. Iya, Mas. Kurang lebih ya. Aduh, masih Kurang lebih masih dua. kurang sih. Mm-mm. Masih kurang kan? Maka memenuhi syarat nih, kondisi belum mencukupi sesuai rencana aksi. Maka tadi di mix.
Nah, kalau dulu sebelah kiri nih, Perpres 12 PNS, maka yang baru adalah aparatur sipil negara. Jadi kalau pertanyaannya sifatnya umum, Mas, seperti tadi, apakah boleh P3K yang apa tadi? Yang memiliki sertifikat Ya, mana level sih 1. pertanyaannya? Level Pejabat satu pengadaan. ditugaskan sebagai Hmm. pejabat pengadaan. Boleh, tapi tata Boleh. urutannya tetap diperhatiin ya, Mas Dirham Ya, ya. siap. Jangan-jangan masih ada Hmm. JFPPBJ yang belum Hmm. dioptimalkan. Itu Mas. Siap. Terima kasih Mas. Saya lanjut ya. Ya, Pertanyaan berikut di kolom chat dari Ibu Nurul, Perkeu Kabupaten Blitar. Nah, ini di pertanyaannya. Apakah untuk prioritas pejabat pengadaan dapat ditetapkan melalui surat edaran, semisal untuk SKPD selain dinas apa nih, dinas teknis atau lainnya wajib di UKPBJ? Yang kedua, ataukah semua SKPD harus menyampaikan dulu permintaan ke UKPBJ dan jika UKPBJ tidak bisa menerima karena beban kerja fungsional PBJ sudah maksimal, baru dilaksanakan di luar UKPBJ. Untuk pengelola pengadaan, Mas, di UKPBJ menjadi prioritas untuk mendapatkan tugas sebagai pokja pemilihan. Dapat sebagai pejabat pengadaan. Itu ya, Mas. Mas, di mute, termute ininya, mikrofonnya, Mas. sorry sorry. Oke, Ya kalau ya. ngacunya ke ketentuan Perpres tadi Bapak Ibu makanya ada slide khusus tadi implementasi penugasan memang jadi prioritas si PP-nya nih Mbak Nurul ya. Ditugaskan sebagai kalau pekerja pembinaan kan wajib tadi ya Mas Dirham ya. Nah, kalau PP Ya, ini betul, Mas. Dapat, kalau PP baru dapat tapi prioritas dapat, dan iya, optimalisasi prioritas. PP-nya nih. Hmm. Gitu. Nah, ini ya silakan saja. Ada daerah juga yang mengeluarkan kebijakan ini, Mas Dirham ya, menerbitkan surat edaran. Kalau mengacu ke Perka 10 tentang kelembagaan, mekanisme penugasan, kan harusnya begitu Mas Dirham ya. OPD ini meminta pejabat pengadaan ke UKPBJ gitu ya, ke Iya, UKPBJ. Nanti ada rekomendasi dari Kepala UKPBJ. Nah, yang direkomendasikan kan nanti tergantung tadi yang di pertanyaan nomor 2 nih. Beban kerja. Kalau kayak tempat Mas Dirham, cuma 4 orang. Beban kerjanya di bawah. dirasa sudah overload gitu ya Mas Dirham ya. Oh, Maka kan overload, bisa Mas. ngambil opsi Nomor dua. menugaskan Ya, ASN yang memiliki sertifikat PBJ dasar atau level 1 baik yang berkedudukan di UKPBJ maupun yang berkedudukan di luar UKPBJ. Tapi mekanisme permintaan PP-nya kalau mengacu ke Perka 10, seingat saya Bapak Ibu ya, tentang manajemen penugasannya, itu kan harus minta dulu ke UKPBJ ya Mas Dirham ya. iya, betul, Mas. Karena penetapan SK sebagai pejabat pengadaan itu kan oleh PA nanti ya. PA-nya PA, kan di ya, OPD benar. masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi manajemen penugasannya eh, kurang lebih seperti itu. Jadi bermohon dulu kepada UKPBJ. Jadi silakan saja Mbak Nurul ya dari Blitar. Nah, kalau mau dibikin eh, surat edaran gitu, artinya OPD ini harus mengajukan permohonan dulu PP, diprioritaskan tadi ya untuk mencegah adanya pengelola pengadaan yang tidak ditugaskan. Maka dioptimalisasi dulu. Maka si UKPBJ harus punya data juga. Siapa saja yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1 di luar UKPBJ. Karena sekali lagi di pasal kedudukan yang berkedudukan di UKPBJ tidak lagi sumber daya pengelola fungsi ya, tapi pengelola pengadaan barang Oh, benar. jasa. Artinya kalau sumber daya pengelola fungsi itu ada ASN lainnya selain pengelola PBJ dan personil lainnya, maka ASN lainnya ini berarti yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1 yang berkedudukan bisa di luar UKPBJ. Gitu sih Mas Dirham ya. Ini saya lagi cari perka 10-nya. Itu. Siap, Mas. Terima kasih. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Sambil Mas cari yang Ya, rekannya. Ini Mas dari Pak Sulono. Izin bertanya, Mas. Bisa ya. dijelaskan terpenuhi pemenuhan Jafung yang dimaksud Perpres? Maksudnya apa ya ini?
Oke, Mungkin rencana aksi kayaknya Mas ya. iya. Ini saya yang ini dulu Mas Dirham ya, mumpung ketemu nih yang perka Oke, 10 ya, yang tadi siap. pertanyaan Mbak Nurul ya, Nurul. perka 10. Nih, udah muncul Mas. Oke, sementara loading. Oke, kelihatan Mas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dalam rangka pasal 13 ya, Kepala KPJ berkoordinasi, kemudian membentuk membubarkan kerja pemilihan, kemudian menugaskan sumber daya fungsi pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPBJ. Kalau belum mencukupi tadi ya, maka pelaksanaan yang PP ya, yang huruf B ya. Pelaksanaan tugas pengadaan, Kepala KPBJ merekomendasikan PNS di luar UKPBJ. Jadi tetap rekomendasi penugasan itu ada di kepala UKPBJ ya, Mas Dirham ya. Ada di Iya, UKPBJ iya. kepada pihak KPN untuk ditetapkan sebagai PP setelah menugaskan pengelola pengadaan barang jasa. Gitu bunyinya tuh, Bapak Ibu ya. Jadi karena kaitannya dengan sumber daya pengelola fungsi, kan penjelasannya dalam Perpres sumber daya pengelola fungsi adalah yang menjalankan fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan kan dari mulai identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan tuh sesuai pengertian pengadaan barang jasa. Nah, maka rekomendasinya harusnya dari kepala yang membidangi urusan pengadaan. Maka bunyilah begini nih di Perkas 10 ya, Mbak Nurul tadi ya. Jadi memang betul OPD minta UKPBJ, Kepala UKPBJ merekomendasikan kalau ada pengelola PBJ itu optimalisasi prioritas, kalau tidak ada PNS, ASN kalau sekarang ya, ini kan pasti berubah nanti ya Ya, Mas Diram ya. iya benar Merekomendasikan Mas. ASN di ASN. UKPBJ atau di luar UKPBJ yang punya sertifikat kompetensi atau sertifikat kalian tingkat dasar. Jadi eh apa ya? eh, UKPBJ ini harus punya informasi juga siapa-siapa yang punya sertifikat PBJ dasar atau level 1 yang belum berkedudukan di UKPBJ. Jadi enak nih mekanisme PBJ. penugasannya kalau begini. Itu Mas Dirham. Nah, kemudian Siap. terpenuhi pemenuhan japung yang dimaksud Perpres. Iya, Jadi gini maksudnya Pak ini Sulono ya, tadi kalau di rencana aksi kan kita wajib menghitung dulu ya, menghitung dulu berapa kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan. Bisa mengacu ke Perka 14 2023 atau mengacu ke SKR. SKR itu berdasarkan jenis metode pemilihan ya Mas Dirham ya. Purchasing ya, berapa paket, pengadaan langsung berapa, penunjukan langsung berapa, tender cepat berapa, tender, pengadaan dikecualikannya berapa, ya, kemudian yang membantu PPK-nya berapa. Nah, kita hitung dulu tuh Pak Sulono ya. Setelah dihitung, kemudian kita minta penetapan kebutuhan dari instansi pembina, Pak, dari LKPP. Muncullah yang seperti punya Mas Dirham, Bapak Ibu. Penetapan formasi di Kabupaten Mimika 50 orang, terdiri dari JF ahli pertama sekian, ahli muda sekian, ahli madya sekian. Gitu kan? Nah, kemudian minta persetujuan pengisian formasi dari Kementerian Pan-RB. Dari Kemenpan RB Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada semua, baru dipenuhi tuh formasi yang sudah ditetapkan oleh instansi pembina dan disetujui oleh Menpan RB. Nah, cara pemenuhannya Pak Sulono ya, itu bisa melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain atau pengangkatan pertama dari jalur CPNS atau P3K. Nah, jadi seharusnya Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah itu keterisian JFPBJ-nya ya sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan tadi. Kalau di Mimika 50 ya harusnya 50. Karena kebutuhan 50 itu sudah dihitung atas dasar jumlah paket, besaran nilai pengadaan, metode pemilihan penyedianya, begitu Pak Sulono. Nah, nggak mungkin kan diisinya dalam 1 tahun, maka harus membuat rencana aksi pemenuhan. Kira-kira 50 orang tadi di Mimika akan diisi dalam waktu berapa tahun? Nah, selama periode pemenuhan rencana aksinya tadi belum mencukupi, ada alternatif menugaskan
ASN yang punya sertifikat dasar atau level satu. Itu maksudnya Pak Sulono ya. Pemenuhan Japung yang dimaksud Perpres ini sesuai dengan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi pembina dan disetujui oleh Menpan RB. Itu Mas Dirham, mudah-mudahan sesuai nih dengan Ya, pertanyaannya. oke, baik Mas Rangga. Yang terakhir ini dari Pak Hendratma, pertanyaannya, apakah pelatihan penjenjangan jabatan fungsional PPBJ ahli pertama wajib diikuti oleh JF dari CPNS dan perpindahan? Silakan Mas. Oke, Mas Hendrat mah wajib diikuti oleh JF dari CPNS saja. Gitu, tapi tidak ada uji kompetensinya. Jadi cukup cukup sertifikat mengikuti Mas ya. Nih saya ada di Perka LKPP 7 pertama. Ini saya share screen udah muncul belum Mas Dirham? Belum Mas? Belum, bentar. Oke, Ini sebentar ya, loading. Ya, Mas Hendratma dan Bapak Ibu ya. oke, Jadi kelihatan. tadi kewajiban ikut pelatihan penjenjangan ahli pertama itu hanya berlaku untuk pengangkatan pertama ya. Pengangkatan pertama berarti kalau bicara pengangkatan pertama, pengisian lowongan CPNS. JPPBJ dari CPNS. Di sini klausulnya begini nih, yang ini nih Bapak Ibu ya. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan mengisi lowongan dari CPNS paling lama 1 tahun setelah diangkat PNS. Jadi Hmm. CPNS setelah setahun diangkat jadi PNS harus diangkat dalam JF PPBJ. Ahli pertama, banyak daerah yang berbarengan nih Mas Dirham ya, pengangkatan sebagai PNS dan Iya. sebagai JPPBJ-nya. Nah kemudian PNS yang telah diangkat dalam JPPBJ paling lama 3 tahun setelah diangkat harus mengikuti pelatihan fungsional PPBJ ahli pertama. Hmm. Iya, Ini iya. tapi nggak ada ukomnya ya, kan udah diangkat ya Mas Dirham ya. Jadi Iya, tidak ada betul. ukomnya, hanya mengikuti. Nah kalau nanti si pengangkatan pertama ini mau jadi ahli muda, ini syaratnya bawahnya Bapak Ibu. Yang akan naik jenjang 1 tingkat harus lulus pelatihan fungsional PBJ ahli pertama. Lulus pelatihan saja ya. Tapi kalau yang ahli muda harus lulus uji kompetensi gitu. Jadi kewajiban mengikuti pelatihan penjenjangan ahli pertama dan lulus hanya berlaku bagi pengelola pengadaan dari jalur pengangkatan pertama atau CPNS. Bagaimana kalau yang perpindahan dari jabatan lain ke ahli pertama? Maka tidak ada klausulnya di dalam Perka 7 dia harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional ahli pertama. Kalaupun dia mau ikut silahkan, tapi sertifikatnya tidak menjadi Tidak syarat menjadi administrasi yang harus diserahkan untuk ke ikut ahli Ukom ahli muda ikut. gitu. Nah, kalau mau ikut di kelas pembentukan silahkan, kan menambah referensi atau ilmu. Ya. Itu sih Mas Dirham. Mudah-mudahan clear nih. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya Mas Rangga. Ini belum ada yang raise hand ini Mas. Sepertinya Ya berarti kan apakah... sudah jelas. Oh iya, makanya tadi saya bilang Thomas, materinya sudah jelas semua tuh. Ya alhamdulillah lah kalau begitu. Alhamdulillah. Sudah dicoba dibuat sedetail mungkin ya dengan regulasinya. Benar. Oke, kalau memang sudah tidak ada ya yang bertanya atau bertanya secara langsung melalui tombol raise hand, saya Ini kalau persilakan ke kalau ya, kinerja penyedia bagus ya Mas Dirham ya. ya, ya. Gimana Mas Dirham? Ini Oke, kembali baik. ke saya ya. Ya, ya kembali ke Mas Rangga untuk closing statement. Oh, ini masih ada atau apa ini? Oh ini Mas Pajar Oh, ini ini mah. dari Om Pajar dari Ya. Cilacap. Katanya kalau Coba materi tolong ini mah ditanya itu. keras jagonya.
Tolong ditanya aja Mas Dirham berapa nomor sepatunya Mas Fajar tuh karena udah memuji. No, nomor sepatunya 46. 46 itu kanan apa kiri? Yang kanan doang, yang kiri 47. Oh iya. Oke, nanti saya cariin kaos kakinya ya. Siap, siap. Oke, oke Mas. Saya Ya, kembalikan siap. untuk Intinya closing statement dulu. Ya, oke. ya baik. Intinya gini teman-teman, baik yang sudah jadi JF ataupun yang belum ya, gitu ya. Artinya ada. Kalau saya sih melihatnya dengan adanya perubahan Perpres 46 2025 kan kita sudah eh apa ya dapat banyak apa ya Mas Dirham ya kita bilang ya peluang-peluang baiknya lah ya. Tadi klausul tentang penghargaan dan pengakuan, kemudian prioritas penugasan, kemudian nanti di kelembagaan diperbaiki tidak hanya fokus di pemilihan, bahkan sampai ke pengaduan ya Mas Dirham ya. Pasal tentang Ya, pengaduannya kan juga kalau benar Mas. Semoga di, bisa di diterapkan. dipatuhi gitu ya Mas ya. Pasalnya Ya, dipatuhi gitu. Kita tidak serta-merta dipanggil Bapak Ibu ya. Tidak serta-merta dipanggil. Jadi mudah-mudahan selalu ada harapan baru yang lebih baik lah ya ketika ada perubahan regulasi. Kita tinggal tunggu implementasi dari per LKPP turunannya. Saya pikir begitu Mas Dirham. Terima kasih banyak. Mas Dirham nih sudah mendampingi Bapak Ibu ya. Alumni baik. Diklat Public Speaking nih sudah kelihatan hasilnya gitu ya. Kemudian Pak Aduh, Muji, terima kasih Mas Muklis dan rekan-rekan dari MSTC. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rangga atas pemaparan dan closing statementnya. Saya setelah mendengarkan pemaparan Mas Rangga akan menyimpulkan sedikit tentang materi pengelola pengadaan di Perpres 46 tahun 2025. Jadi sumber daya fungsi pengadaan itu adalah pengelola pengadaan barang jasa dan sekarang untuk di Perpres 46 tahun 2025 prioritas untuk penugasan sebagai pegawai pemilihan dan untuk pejabat pengadaan adalah opsional tapi tetap diprioritaskan. Yang berikut untuk implikasi Perpres 46 2025 terkait pengelola PBJ yaitu ada penyusunan rencana aksi pemenuhan JEP-PBJ, terus penempatan JEP-PBJ-nya di UKPBJ, penugasan JEP-PBJ-nya terkait peran JEP-PBJ, dan pengembangan kompetensi JEP-PBJ, serta penghargaan dan pengakuan JEP-PBJ. Mungkin itu yang saya bisa simpulkan dari Zoom meeting kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan Bapak Ibu yang telah mengikuti hingga tuntas di akhir acara ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.